Hai Radar Malam People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana. Waduh, agak lama nih kita nggak ketemu, tapi di penghujung tahun ini spesial kita hadirkan Rama Podcast, Radar Malam Podcast bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Nah, ngomongin soal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, ini erat kaitannya dengan UMKM. Pastinya nggak mungkin Selma ngoceh-ngoceh sendiri, ini nggak mungkin. Selma akan menarik banyak banget ilmu dan kita akan kenalan langsung dengan pembinanya UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Hadir bersama saya di sini Ibu Pancaningsih Sri Rejeki. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Selma, selamat siang. Selamat siang, Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita kenalan sama UMKM yang ada di Kabupaten Malang, karena setahu saya Kabupaten Malang ini memiliki UMKM yang sangat banyak sekali, ada beratus-ratus. Terlihat mungkin ya di belakang saya ini udah banyak banget, tapi yang ada di kamera Anda mungkin beberapa hanya makanan. Padahal di depan saya ini ada banyak banget berderet-deret produk minuman. Di kanan kiri saya juga ada produk craft. Ini salah satunya yang saya pakai, cantik sekali. Kita mau lihat ini program ini tuh seperti apa sih, kok bisa sukses seperti ini. Oke, langsung saja. Ibu Panca, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Selma, baik. Alhamdulillah, Mbak Selma juga sehat, alhamdulillah Ibu. Kok masih semangat padahal akhir tahun Bu? Biasanya kan orang udah sebagian itu nyawanya udah di liburan gitu. Bu Panca kok masih semangat membina UMKM yang beragam banget ini Bun? Ya gini Mbak Selma, memang ini di penghujung tahun kenapa kita harus melaksanakan pameran virtual dan kenapa kita mengemas pameran ini virtual di akhir tahun. Nah, ini memang ada hal yang menjadi dasar pemikiran kita, yang mana setelah kita membina UMKM selama 1 tahun, mulai dari Januari sampai dengan November kemarin, lah ini adalah penilaian-penilaian di mana UMKM ini yang bisa kita tampilkan setelah melewati beberapa fase yang harus UMKM dapatkan. Nah, oleh karena itulah melalui pameran virtual ini mungkin ini akan sedikit membantu para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Nah, pameran virtual sendiri itu memang jadi program kami, walaupun ini mengadopsi dari beberapa program yang sudah ada di tingkat provinsi juga yang rata-rata ini difasilitasi oleh Bank Indonesia, karena Bank Indonesia juga punya binaan. Nah, kita mengacu dari situ, oh ternyata pameran virtual ini cukup efektif di era pandemi COVID selama ini yang mulai tahun 2020, sehingga kami mengawali kemarin tahun 2020 kita mengadakan pameran virtual yang diikuti oleh sebanyak 220 UMKM dengan 450 produk mungkin seperti itu. Nah, pameran virtual ini sebagai sarana promosi Mbak. Jadi melalui pameran virtual kita juga ada katalog digital dan itu terhubung oleh kepada Tokopedia, ada e-commerce yang ada yaitu Shopee dan Tokopedia. Itu Mbak Selma. Jadi udah marketnya udah merambah marketplace yang sudah umum ya Bu ya? Insya Allah seperti itu. Ada di Shopee dan juga Tokopedia. Luar biasa sekali. Itu kalau boleh saya tanya Bu, itu UMKM pasti bisa, ini khusus di Kabupaten Malang aja atau yang lain juga sama ada di Shopee dan Tokopedia Bu? Mungkin kalau di kabupaten lain saya kurang tahu ya, tapi kalau di Kabupaten Malang selama ini yang masih kita bisa melingkitkan ada di Shopee dan Tokopedia, tapi tidak untuk kemungkinan e-commerce yang lain bisa di mungkin OLX, mungkin di Lazada, mungkin di yang lain yang ada kita bisa. Namun karena kita melihat potensi yang ada, sementara ini yang bisa kita gandeng adalah Shopee dan Tokopedia, dan juga kita terhubung langsung pada produsennya, sehingga kita melihat nanti ada di platform digital yang ada UMKM pasti bisa, itu kita bisa melihat mau milih kemana, Shopee, Tokopedia maupun produsen, itu bisa Mbak Selma, seperti itu. Jadi kita tidak untuk kemungkinan para apa istilahnya konsumen itu bisa langsung berhubungan langsung dengan produsennya. Dan itu tanpa harus melewati Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ya? Enggak, tanpa. Jadi kita melalui platform itu. Jadi Dinas Koperasi itu menjembatani. Jadi Dinas Koperasi tidak mengambil sepeser pun. Jadi tidak, kita memfasilitasi mereka, kita latih, kita bina, kita hantarkan mereka sampai dengan tingkat kurasinya bisa masuk ke UMKM pasti bisa, dan itu nanti mereka bisa berproses. Nah, ini pun dinamisasinya masih kita bantu. Kita nanti ke depan itu ada operator yang terus bisa mendinamisasi produk-produk mereka. Karena
Karena apa? Produk-produk yang ada baik itu makanan, minuman, handicraft, ya kan, fashion, itu dimungkinkan untuk dia itu terus apa istilahnya mengalami perkembangan dari sisi harga, dari sisi packaging, ya kan, dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Makanya kita nanti terus melakukan dinamisasi melalui dengan operator yang ada, mungkin ada penggantian harga, penggantian packaging. Nah, kita kan harus foto produk lagi, dan juga kita harus menyajikan bagaimana foto produk itu agar konsumen itu tidak apa istilahnya, oh ini kok tetap statis seperti itu. Nah ini kita mencoba untuk terus agar apa produk kita tuh diminati oleh masyarakat secara luas dan dikenal seperti itu. Oke, enak juga. Berarti banyak sekali ya Bu ya manfaatnya jika bergabung dengan UMKM binaan dari Kabupaten Malang ini ya? Sangat betul, sangat manfaatnya sangat besar. Contoh Mbak Silma, ada beberapa komunitas yang memfasilitasi para pelaku UMKM, tapi mereka rata-rata mengambil 2%, 3%. Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Kita tidak ada. Kita UMKM begitu mereka bisa hadir di UMKM pasti bisa, cuman untuk mereka apa istilahnya ada rating tingkat pembelian di Shopee, Tokopedia ini yang memang jujur Mbak Selma, mereka belum ada yang bestseller. Tapi ada yang kemarin sebelum masuk UMKM Besta juga ada UMKM kita itu yang bestseller. Dalam arti tidak UMKM Besta, tapi langsung pada Shopee. Harapan saya bahwa melalui UMKM Besta ini kan platform digital yang juga nantinya itu seiring berjalan dengan Shopee lah. Padahal Shopee sudah besar, Tokopedia sudah besar. Kenapa kita lingkitkan ke sana? Karena kita bagian dari gitu loh. Nggak mungkin kita menyaingi yang sudah ada ya. Tapi kita menambah varian saja, kan seperti itu. Tapi ini menurut saya terobosan yang sangat milenial, Bu. Ya kan, dengan orang kan kadang saya sendiri nih Bu, jujur dengan usia yang segini tuh ngelihat UMKM, alah apa sih produknya UMKM kan gitu Bu. Sempet ngelihat itu memandang sebelah mata. Tapi ketika saya dihadirkan ngelihat asli nih, oh ternyata Kabupaten Malang tuh kaya sekali. Batiknya cakep-cakep, makanannya tuh unik-unik, dan ini belum semua orang itu ternyata belum tahu gitu. Dan dengan adanya UMKM pasti bisa dilingkan ke Shopee, ke Tokopedia, itu kan menambah pengetahuan orang luar ya, khususnya luar Kabupaten Malang gitu. Nah, menurut Ibu sendiri seperti apa tuh Bu? Lah, harapan kami gini, jadi dengan pameran virtual itu kan sebagai sarana promosi ya Mbak ya, bisa dilihat oleh dari berbagai penjuru, bahkan di luar Indonesia pun bisa melihat. Nah, kita juga ada toko offline-nya. Toko offline kita itu ada galeri, dari galeri yang di bawah binaan Ibu Ketua Dikranasda. Nah, ini juga makanya itu produk-produknya juga kelompok-kelompok apa pengrajin, baik itu makanan, minuman, handicraft dan sebagainya. Jadi kita bekerja sama dengan OPD yang lain dan juga di bawah istilahnya Dikranas yang ada, yang juga jadi Dikranas itu kan bagian dari, maksudnya salah satu apa ya organisasi di bawah binaan Deperindak. Nah ini juga memfasilitasi itu juga. Nah makanya yang toko offline kita, harapan kami ini kan toko online-nya. Toko offline-nya itu ada di galeri yang ada, yang nantinya insya Allah tahun depan kalau memang tidak ada hal yang apa menjadi kendala, kita akan membangun galeri di Kanjuruhan, yaitu di pusat pemerintahan Kabupaten Malang, yaitu di Kepanjen. Dan kita sudah mendapat akses pembiayaan dari kementerian. Nah, mudah-mudahan setelah nanti kita finalisasi, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi Mbak Selma. Dan UMKM yang masuk ke kita nggak ada pembebanan biaya apapun. Karena apa? Mulai maintenance, mulai biaya berlangganan untuk pameran virtual ini setahun, ini dari dinas semua. Dan bahkan di dinas pun juga ada operatornya, bahkan juga ada pendamping UMKM. Itu banyak sekali keuntungannya. Jadi nggak dilepas ya Bu? Jadi tugasnya pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama di sisi pelaku UMKM ini. Betul. Nah, kadang mungkin ini Bu yang belum diketahui para pelaku usaha yang di luar ya. Kenapa kok nggak ikut ke UMKM gitu? Takutnya nanti satu, aku harus punya ini, punya administrasinya ribet kalau sama pemerintahan. Kadang kan gitu Bu. Ternyata begitu saya tahu itu semudah itu ya Bu. Jauh dari. Kalau boleh tahu administrasinya seperti
seperti apa sih Bu? Jadi bergabung dengan kami itu rugi kalau nggak mau bergabung. Karena malah rugi, rugi banget. Okay. Rugi, dan itu pandangan sempit menurut kami. Karena apa? Pemerintah tugasnya memfasilitasi, melakukan pembinaan, pendampingan pada pelaku UMKM khususnya di bidang UMKM ini. Nah, termasuk juga koperasi yang kami lakukan pembinaan. Nah, kepada UMKM sendiri, kalau melalui kita, dalam arti kita itu mulai dari pemasarannya, mulai dari promosinya, mulai dari bagaimana untuk mendapatkan legalitas perizinan, mulai dari kurasinya, itu kita dampingi semua Mbak Selma. Nah, bagaimana untuk bisa bergabung? Nggak akan sulit. Yang penting, kunci pertama adalah bahwa UMKM itu punya produk dulu. Oke, nggak mungkin nggak punya produk. Namanya terus, pelaku usaha punya produk, dan itu ada kontinuitas. Oke. Jangan sampai terus orang menamakan dirinya pelaku usaha tapi produknya aja nggak kontinu, ya kan? Terus omsetnya seperti apa? Kan harus jelas, walaupun sudah ada dibatasi undang-undang, Mbak. Jadi di PP 7 tahun 2001 itu memang nggak tergolong UMKM, tergolong usaha mikro. Itu asetnya sampai dengan 1 miliar, omsetnya sampai dengan 2 miliar selama 1 tahun, gitu loh Mbak Selma. Jadi makanya sangat mudah sekali bergabung, dan kita memfasilitasi untuk memperoleh mulai perizinan NIB lewat aplikasi OSS, nggak berbayar, tinggal kita jangan gaptek, gitu loh. Terus belajar ya. Nah, harus melihat, karena di era digitalisasi kalau kita tidak mengenal teknologi ya ketinggalan. Terus yang kedua, kita bisa kalau di dalam rangka perizinan PIRT, misalkan menyangkut makanan, minuman, SPP PIRT itu merek ya, halal ya, itu uji nutrisi dan sebagainya, BPOM, kita bisa memfasilitasi Mbak Selma. Malah tahun 2021 kemarin kita membiayai untuk merek 100 merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Kemenkumham, 500 PIRT yang kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, karena kita tidak punya legalitas untuk mengeluarkan, tapi kita bekerja sama dengan dinas yang berkompeten yang melaksanakan itu. Itu namanya bukan hanya kolaborasi, itu namanya memfungsikan OPD yang memang sesuai dengan tupoksinya untuk kita bisa berkolaborasi. Gitu. Nah, ini catatan penting nih untuk para pelaku usaha khususnya yang di Kabupaten Malang. Ayo melek digital. Ini dinasnya sudah sangat memfasilitasi, bahkan bukan hanya dari pemasarannya nanti laku atau tidak, bahkan dari packagingnya. Saya kemarin sempat ngobrol Bu sama salah satu teman-teman UMKM juga. Kok lucu gitu, maksudnya dari usia produsennya ini sudah tergolong usia senja ya Bu ya. Tapi produknya itu lucu, packagingnya. Ibu ini packagingnya gimana? Loh, saya nggak tahu apa-apa, saya dibantuin semua. Ternyata bener dibantu dan didampingi sama tim dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Malang itu sendiri ya, jadi kita namanya tidak pendamping UMKM. Kita ada 6 orang Mbak. Jadi ada tenaga adminnya, ada 6 orang yang mereka bisa mendampingi para pelaku UMKM, termasuk layanan konsultasi. Itu juga tidak dipungut biaya? Tidak ada pemungutan biaya, tidak ada, karena mereka cuma dibayar oleh dinas. Gitu loh, nggak ada yang dipungut biaya, termasuk kurasi. Coba kalau ikut ke rumah kurasi tempat yang lain, dalam arti yang swasta, mesti mahal. Foto produk, berapa sekali produk foto dikenakan cas kita, enggak Bapak. Jadi banyak sekali keuntungannya, bukan saya promosi, tapi itu menjadi bagian dari pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan pada masyarakat, gitu loh. Betul, sebagai karena pelayan apa? Publik juga ya, benar. Cuman Mbak, Kabupaten Malang ini kan luas, jadi mulai dari Kasembon sampai ke Ampel Gading, ya tentunya kalau mereka yang belum kita jangkau, monggo datang ke dinas, karena dinas itu punya plut, ya, punya sarana untuk bisa memfasilitasi para UMKM, dan di situ ada pendamping plut, dan ke depan plut itu akan kita optimalisasi, gitu loh, dalam arti kita tingkatkan fungsinya. Lah ini kalau masyarakat tidak memanfaatkan rugi sekali. Lah ke depan memang kami punya agar ada kemandirian, kan 2 tahun kita sudah mendampingi. Tahun 2020 kita membina sebanyak 4.000 bukan main, 4.000 itu banyak, ya, banyak sekali. Tahun 2021 kita 2.500. Kenapa kita 2.500? Yang sebagian kita anggap sudah mandiri. 2.500, iya 2.500. Tapi dengan pola yang kita yang lain kita latih kepada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Tapi yang 2020 spesifik untuk para pelaku UMKM. Tahun 2022
Dua-dua kami mencoba sejauh mana sih UMKM kita dikatakan mandiri, ya, agar mereka apa? Karena di era persaingan yang bebas ini dan apa ya, yang ketat ini kita harus benar-benar punya potensi yang cukup dan untuk punya daya saing yang kuat. Kalau enggak kita kalah. Namanya bisnis kan juga harus melihat dinamika yang terjadi. Nah ini, pasar seperti itu kita harus bisa mencari peluang itu. Nah ini kita juga lakukan nanti lebih kepada bagaimana pemberian edukasi melalui Zoom meeting, melalui tutorial itu seperti yang kita untuk pendewasaan mereka berpikir. Lah ini untuk meningkatkan kompetensi, tapi tetap kita menjangkau. Karena apa? Kita nanti tetap menjangkau para pelaku usaha mikro yang saat ini melalui Dinas Perindak ini sudah membentuk apa istilahnya koordinator IKM di tingkat kecamatan. Lah itu anggotanya ya para UKM dan IKM yang ada. Ya, jadi ini 11-12 dalam arti seperti itu. Jadi ada skalanya. Kalau kami hanya bertumbuh kepada aturan undang-undang tadi, Mbak. Jadi kita tidak membedakan. Jadi yang kita bina adalah mereka memang benar-benar pelaku usaha dan mereka punya produk. Ketika produknya itu bagus dan layak, juga kita bantu untuk bisa bagaimana meningkatkan apa istilahnya kualitas mereka, dari sisi packaging yang Mbak Selma tahu sendiri. Nah ini saat ini saya juga bantu desainnya. Nanti ke depan kita hanya bantu desain, masalah cetak ya kami serahkan kepada para pelaku UMKM. Tuh karena pemerintah sekarang ini kan membatasi bantuan hibah kepada masyarakat secara luas gitu tuh. Itu kan menjadi ranahnya KPK untuk melakukan intervensi. Makanya kita juga harus smart berpikir bagaimana kemandirian, tetap pola pemberdayaan ada, tapi bagaimana kita mengedepankan kemandirian para pelaku usaha itu. Karena apa? Kita tidak meminta speser pun, teman-teman pendamping itu lillahi ta'ala memang sudah dibiayai oleh dinas gitu loh, untuk bisa mereka mendampingi para pelaku usaha mikro. Padahal kalau data BPS Mbak, kita tuh banyak 427.000 UMKM yang ada di Malang ini, di Kabupaten Malang ini. Dan Kabupaten Malang kan luas banget. Nanti ke depan kita akan mengajak para mentoring itu kita ajak untuk atau komunitas-komunitas tertentu yang mereka sudah settle itu istilahnya apa ya, yang bisa dia menjadi narasumber itu kita gunakan, Mbak. Jadi dia punya kewajiban untuk membentuk sebuah komunitas. Dari komunitas itu mereka harus bisa ngedok tularkan. Nah ini pembelajaran yang mandirinya di situ juga nanti. Iyalah. Jadi nggak dimanjakan. Iya nggak dimanjakan terus. Ya orang mulai nggak pernah usaha sampai didampingi sampai ini dapat keuntungan ya untuk dia sendiri lah. Tapi kita cuma hanya mampu menjangkau berapa. Tapi kalau kemandirian yang kita kedepankan, insya Allah itu bisa merata nantinya. Harusnya kalau semua UMKM yang ada di Kabupaten Malang ini bergerak, mau maju, belajar bareng itu bisa ekonomi di kabupaten ini meningkatnya jelas lah. Karena koperasi dan UMKM itu sangat memberikan kontribusi kepada PDB yang ada, Mbak, sampai hingga 5,2% loh, Mbak. Wah itu tinggi sekali. Iya. Mana kita kan punya semua ya, Bu, di kabupaten. Wisata ada. Potensi wisata orang nggak mungkin nggak bawa oleh-oleh. Iya kan? Betul. Itu kan sebenarnya tinggal mau atau tidak. Iya. Makanya nanti kita ke depan ini, Mbak. Jadi per kecamatan gitu kita ketika membuka klik UMKM pasti bisa. UMKM kecamatan, UMKM pasti bisa kecamatan itu nanti muncul kecamatan Gunung Legi. Itu apa saja. Monggo mau ngakses itu ada, data produsennya itu ada. Itu harapan saya seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi bisa by order, bisa langsung yang ready ya bisa langsung, kalau enggak bisa by order kan seperti itu. Ini saya menjembatani karena apa? Luasnya wilayah Kabupaten Malang. Lah, produk-produk mereka yang secara kontinu diproduksi ya itu bisa dititipkan ke toko offline kita, yaitu di galeri itu gitu loh. Jadi misal mungkin untuk produk fashion gitu kan kadang orang harus megang kainnya. Iya, betul lah. Itu bisa nyocok, bisa lihat di galeri itu tadi ya. Bisa. Betul. Sepanjang jadi mereka menaruh barangnya di situ. Kan seperti itu. Dan harapan saya ketika teman-teman UMKM itu apa istilahnya produknya ditinggal di galeri, ya itu harusnya ya disambangi lah.
Di Sambang itu kayak kalau kita melihat toko besar ya Mbak ya, Betul. kita melihat toko besar di mall-mall dan sebagainya, itu kan seringkali sales itu kan memproduksikan Konicare, kan misalkan itu, ini sabun, kan ada salesnya masing-masing lah. Ibaratnya UMKM itu harus begitu, menyelesi di produknya sendiri. Jadi datang melihat, di galeri barangku laku apa belum? Gung kenapa kan gitu? Kenapa? Tak tukar sih, aku dapat pesanan yang lain, tak tukar aja ini biar fresh. Nah, diperbarui. Gitu. Ini yang jangan terus begitu titip, mek terima duitnya kapan Mbak sudah laku dan sebagainya. Ya semua orang mau aja. Tapi bagaimana nanti produknya, takut saya pengelola tokonya lengah misalkan, ternyata keripik ini sudah waktunya expired, dibeli kurang 2 hari akhirnya nggak enak, menjatuhkan dia sendiri. Nah inilah harus ada kerjasama simbiotik gitu loh, antara pengelola dengan UMKM itu sendiri. Nah seperti kita itu mengadakan pameran virtual ini Mbak, UMKM suruh mendatangkan barang, ya tidak mudah. Mereka yang mau maju mesti sigat, ditelepon langsung, oh iya Bu ya. Tapi ketika yang mereka enggak, kok didorong-dorong. Nah ini ditunggu-tunggu. Nah ini dinamikanya itulah menghadapi. Bu Panca ini sangat sabar menurut saya sebagai kepala dinas. Terus habis itu harus membina beribu-ribu UMKM yang itu, jangankan beribu-ribu ya, kadang 10 orang aja kita udah pusing ya Bu ya, dengan budaya yang sangat berbeda. Malang itu kan budayanya banyak banget, tingkat pengetahuan yang berbeda. Betul. Terus ngajarin sesuatu yang baru, menurut saya ini sangat baru untuk pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Malang. Kan Malang baru yang saya bilang tadi, ada yang pelosok banget, ada yang oke lah tahu SDM-nya mampu, ada yang belum mampu. Itu kan ngajarin hal seperti itu kan menurut saya sangat PR Bu. Gimana kemarin Bu Panca selama ini? Saya datang ke Dinas Koperasi tahun pertengahan Agustus 2019. Begitu kita itu pernah pameran Ankapsi di Jakarta. Saya mencari produknya UMKM mana yang potensi. Rasanya Dinas Koperasi itu tinggal bingung mencari produk unggulan. Nah, saya jadi bertanya, sudah berapa banyak yang dilatih ketika untuk ditanya produk UMKM mana, bingung. Nah, dari situlah saya berpikir. Ya berpikir seperti apa agar ternyata mencari produk UMKM sekarang nggak sulit. Dinas Pertanian misalkan, bagaimana produk-produk masalah perkopian, mereka juga selain diversifikasi masalah masalah tanaman kopinya, lah bagaimana untuk di sisi lain untuk pengelolaan daripada kopi itu, tidak hanya dijual biji kopi, tapi bagaimana kopi itu dijual dengan berbagai varian, kan seperti itu contoh. Terus Dinas Peternakan dengan susu perahnya peternakan yang ada, dengan koperasi-koperasi yang di mana-mana juga banyak petani susu, KUD yang ada. Nah ini bagaimana susu itu jadi olahan. Nah ini yang kita tangkap sebagai pelaku UMKM-nya itu. Kalau lembagaan, makanya ini kan seiring waktu berjalan ini, kementerian juga akan bagaimana mewujudkan koperasi-koperasi yang ada itu menuju koperasi yang modern. Gitu loh, dengan tata kelola koperasi, di mana koperasi juga sebagai rantai pasok. Nah ini loh, jadi dari hulu ke hilir itu sudah ditangkap oleh koperasi. Di dalamnya koperasi itu ada pelaku usaha mikro, gitu loh Mbak. Oh, jadi seperti itu alurnya. Iya, karena ini apa? Banyak orang tahu akhirnya seringkali yang saat ini yang ada koperasi itu dengan anggotanya ya memang, lah UMKM ya jalan sendiri. Harusnya koperasi itu UMKM itu bagian daripada koperasi. Jadi kalau koperasi itu didukung oleh para pelaku usaha, seandainya koperasi itu punya toko retail, misalkan toko, ya barangnya nggak usah jauh-jauh dong. Ya dari sini. Iya iyalah Mbak, betul ya, itu loh Mbak. Ini yang makanya belum terbuka semua. Jadi bahan yang dijual barang pabrikan, ngapain gitu loh. Kita udah bisa memproduksi. Iya, sendiri, kecuali memang gitu kita yang belum bisa memproduksi. Betul, itu kita ada untuk kemungkinan. Tapi kalau hanya olahan yang bisa kita lakukan, ya ngapain kita beli yang itu kayak susu misalnya, ngapain kita beli susu yang pabrikan? Ya kita beli susunya ya susu iyalah Jabung ya, terus kayak KUD Sumber Makmur, Tani Luhur, loh banyak Mbak.
yang mereka memproduksi susu. Dan itu walaupun sudah sebagian pasti. dia kerjasama, sebagian besarnya kerjasama dengan Nestle, tapi sebagian kan juga dikelola oleh mereka. Lah ini kalau masif dilakukan produksi yang masif, kenapa kok kalah dengan yang lain? Betul. Malah Harusnya yang bisa ngelola macam-macam, memperkaya sendiri ya, Bu, yang ya? ngelola macam-macam malah perusahaan besar Nestle kan gitu. Padahal kita ini kan nyetornya di Nestle. Nah itulah Mbak. Tapi nggak apa-apa. Ini kan bagian dari dinamika yang ada. Kita juga melihat peluang pasar karena apa? Ya mereka investor besar ya. Jadi kita kan masih inilah. Tapi kalau ini dilakukan dengan apa ya? Dengan apa? Pengelola dengan manajemennya baik, saya kira bisa maju juga Mbak. Bahkan Gitu mungkin loh. bisa sederajat. Iya. Bersaingnya bisa bareng ya. Dulu kalau kita belum mendengar di Jawa Barat itu, di Bogor itu Cimory, Betul, gitu. betul. Nah sekarang mendengung Cimory. Padahal kita udah punya kalau seperti itu bisa gitu loh. Lah ini menjadi tantangan kita Mbak. Jadi itu namanya, makanya UMKM itu tidak hanya terbatas masalah makan minuman Mbak, tapi dari berbagai bidang. Jadi bisa pertanian, peternakan, perikanan, itu bisa Mbak. Jadi kita yang akhirnya kalau dia menjadi sebagai pelaku usaha, tanahnya kita. Tapi untuk diversifikasinya mereka, gitu loh Mbak. Bagaimana dengan budidaya peternak? Ya tugasnya dinas peternakan, perikanan, ya perikanan. Tapi bagaimana olahannya? Lah kita, iya gitu. Dari si ekspornya kalau sudah jalan, ya dinas perindak. Sudah ada skalanya sendiri-sendiri Mbak sebetulnya. Seperti harusnya itu. Sudah ada pos-posnya sudah. Ya Bu ya. Nah. Harusnya udah nggak bingung ya. Nggak bingung, nggak usah. Iya. Jadi pelaku usaha yang akan naik kelas, yang menuju kualitas ekspor, diperindak Mbak. Gitu. Dinas ini loh ya terbuka. Ya, terbuka. Tinggal mau datang atau tidak, Betul. nanya atau enggak Iya. gitu ya Bu ya. Nggak pilih kasih kita. Jadi memang kita menseleksinya, kalau aktif orang kaya itu semangat, energi, produknya juga bagus, kreatif, Renew bisa terus, renew gitu ya. terus lah. Tidak betul kemungkinan dia cepat maju dan berkembang. Kemarin kita kan ikut pameran masalah shopping UMKM shopping festival. Loh, ternyata ya banyak kan pemesanan dari situ. Betul. Tapi ada juga yang mereka tidak disentuh sama sekali. Lah berarti harus mengevaluasi diri dong. Betul. Kenapa produkku itu kok tidak ada yang melirik? Apanya? Iya. Ya ataukah variannya memang terlalu banyak, ya sudah mereka banyak orang yang memproduksi kan gitu ini. Betul. Kalau kita punya produk-produk yang unik, yang unik dan itu masih jarang ya. Tapi peminatnya banyak, pasti laku. Di era pandemi kayak Mbak, UMKM katanya jatuh terpuruk katakanlah. Ternyata begitu minat kreatif, saya bisa menjadi membuat masker, saya mengubah cara penjualan saya dan sebagainya. Ya jalan kok Mbak. Tetap jalan. Iya. Allah tetap memberikan jalan orang-orang yang belum berusaha. Itu saya buat itu. Makanya saya juga tidak berkecil hati walaupun dengan dinamisasi yang luar biasa, dengan pola penganggaran yang sangat dinamis, dengan refokusing, saya tetap bagaimana bisa berpikir terus agar tetap bahwa ranah kami adalah koperasi dan UMKM, dan bagaimana saya bisa merangkul itu. Gitu Mbak Selma. Luar biasa sekali. Aduh, perbincangannya seru dan banyak banget ini masukan untuk saya terutama Bu. Jadi pingin berusaha saya gini nih Bu. Ya iyalah. Loh, tidak untuk kemungkinan teman-teman staf-staf yang kontrak kerja yang mereka belum PNS, monggo. Dan kita juga tidak hanya membantu untuk ini yang saya sampaikan di depan tadi, tapi kita juga bagaimana akses permodalan Mbak. Akses permodalan kita lingkitkan dengan perbankan yang ada. Memang UMKM kita juga semuanya belum bankable Mbak. Lah ini bagaimana kita bisa memperkenalkan mereka agar mereka bankable, dan juga pembayaran nanti kalau bisa itu ya secara non digital itu loh, secara tunai, secara tidak pembayaran secara tunai tapi bisa melalui digital gitu loh Mbak. Ini yang harus kita kita jembatani mereka, termasuk juga akses permodalan. Kita juga melalui bekerja sama dengan perbankan yang ada, BNI maupun BRI, yang tapi saya lebih banyak dengan BRI, itu yang sudah digulirkan untuk KUR kita sudah mencapai 1,5 triliun loh Mbak untuk UMKM Mbak. Luar biasa sekali. Iya, 51.000 debitur. Nah, terus kalau untuk bantuan pelaku usaha mikro yang Banpres itu yang singkat itu kita sampai dengan 80.000 loh Mbak, dengan pelakuan anggaran 105 miliar. 105 miliar. Luar biasa sekali. Ini loh. Ini kita memfasilitasi mereka.
kita nggak dapat kalau tinggal mau jemput bola atau enggak. Iya, termasuk itu pun kita udah fasilitasi, ternyata ya masih ada 20% yang belum mencairkan. Karena apa? Double data, terus pindah alamat. Nah ini dan mereka tidak juga diaktif. Begitu kita informasikan, dicek, oh ternyata iya saya dapat, baru datang. Padahal sudah ada agar ngecek di form BRI gitu ya. Ya nggak dicek Mbak, ya itulah masyarakat kita ya variatif macam-macam banget itu loh. Ini jadi dari berbagai sisi pemerintah itu fasilitasi Mbak. Itu mulai dari termasuk koperasi juga. Ini harapan kami, koperasi ini kita buat untuk menuju koperasi modern dan setiap koperasi itu tidak hanya simpan pinjam saja, tapi koperasi itu punya, karena mereka punya anggota. Harapannya mereka punya, kalau punya anggota dia punya toko atau punya usaha retail. Ketika usaha retail ya produknya anggotanya sendiri yang mereka ini yang dilatihnya siapa UMKM itu menjadi anggota koperasi ya. Akhirnya kan terus inilah. Ini saat ini kan Pak Bupati Pak HM Sanusi kan memberikan ini ada surat edaran untuk bagaimana ASN bisa belanja. Nah, ASN belanja wajib belanja kepada UMKM sebesar 50.000 setiap bulannya. Lah ini harapan sebagai rangsangan saja. Kalau bisa harapan saya ASN tidak belanja 50.000. Lah kita bagaimana agar ASN termasuk saya yang lainnya ASN yang lainnya itu bisa tertarik dengan produk UMKM. Makanya kita harus benar-benar lah. UMKM itu juga harus punya tantangan. Begitu produknya besar saya beli. Terus ternyata dia produk saya itu lah, harusnya terus mengikuti bagaimana perkembangan dan peluang yang bisa yang dibutuh nih ASN itu inilah gitu. Dan nanti tidak ada makanan minuman saja, tapi produk pertanian yang lain, beras. Ya kan sembako itu, beras ini kita beras tumpang terkenal loh Mbak, koperasinya Pandita itu Mbak. Itu sudah juga udah ngirim kemana-mana dengan terus dikemas dengan pihak-pihak lain dengan kemasan yang berbeda-beda. Iya. Padahal aslinya dari tumpang, beras organik, baik itu beras hitam, beras merah, ya toh, beras apa yang istilah beras sosok itu, beras sosok itu juga ada. Itu petani kita Mbak, jadi yang binaannya Dinas Pertanian itu seperti itu, termasuk buah-buahan. Buah-buahan itu termasuk sekarang yang dikembangkan kan apokat pameling itu Mbak. Ya ini kan juga ada kemarin saya memfasilitasi untuk pendirian koperasinya agar bagaimana koperasi itu menaungi para kelompok taninya. Di sisi lain koperasi juga di sisi usaha yang lain dia bisa ikut memasarkan baik itu bibitnya maupun buah pamelingnya itu apokat itu gitu Mbak. Ini sekali itu tapi emang bukan hanya cerita omong kosong karena saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman UMKM dan memang sama gitu, cross check udah. Oke, Bu Panca terakhir nih dari sekian banyak tadi ada prestasi terbaru nggak nih dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri? Dengar-dengar kabarnya habis menerima penghargaan nih, habis ada yang menang. Ini ada apa Tibu? Kemarin kalau di penghargaannya memang kebetulan kita di tingkat provinsi Mbak, karena tingkat kementerian juga tidak melakukan penilaian-penilaian untuk UMKM berbeda tingkat nasional, tapi melalui pemuda pelopor ya dilakukan Kemenpora, itu juga salah satunya adalah pelaku UMKM yang ada di Desa Taji, Mas Sukron itu namanya, itu masuk dalam dia menjadi juara satu dalam pemuda pelopor mewakili Kabupaten Malang, yaitu olahan kopi. Olahan kopi. Kalau Mbak Silma datang ke Taji itu ada kopi Taji, enak memang tuh. Kalau yang tingkat provinsi kita kalau di bidang koperasi kita ada pemberian sertifikat nomor induk koperasi. Kita juga mendapatkan dan kemarin diterima oleh Pak Bupati. Terus kalau yang untuk UMKM kita ada tiga kategori Mbak, wirausaha berpotensi ekspor, terus juga kategori wirausaha muda berprestasi, ini terus juga ada koperasi kelompok koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Jadi di sisi koperasinya kita juga dapat 2 penghargaan, di sisi UMKM-nya kita dapat 3 penghargaan, tapi 2 kategori ini yang dapat kita 2 kategori, dan koperasi sendiri secara kabupaten kita juga mendapat diterima oleh Pak Bupati itu. Luar biasa sekali, selamat Bu Panca dan tim ya, dan rekan-rekan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Aduh, rasanya 30 menit itu kurang kalau belajar tentang ternyata ya Mbak ya. Kurang gitu. Saya awalnya itu berpikir ini akan membosankan karena itu kan usaha mikro, saya nggak punya
saya bukan produsen, belum punya usaha gitu. Tapi ternyata 30 menit ini membukakan mata saya bahwa ternyata udah difasilitasi. Sayang ya kalau kita nggak sayang banget. Ini dilakukan sampingan gitu bisa, Mbak. Kemarin saya juga ikut-ikutan, anak saya juga ikut dalam pengemasan. Iya, ternyata ya bisa mendatangkan duit, Mbak. Iya, bener. Jadi usaha apapun jangan diremehkan. Betul, sekecil apapun hasilnya itu kita harus lakukan dengan telaten itu loh. Itu kira akan mendatangkan. Setelah kita nggak usah berpikir sekarang usaha. Sekarang dengan munculnya online ya Mbak, munculnya platform digital atau e-commerce yang ada. Orang nggak perlu punya toko. Kalau dulu orang buka mesti punya toko, punya kios. Makanya kalau di Malang ini saya melihat ruko-ruko pada tutup. Karena apa? Di rumah pun sudah bisa buka dengan omset yang luar biasa juga, Mbak. Iya, ya, Mbak Selma, ini benar juga sih. Kenapa ruko-ruko di Malang pada tutup? Ternyata bener juga ya. Ngapain bayar pegawai dan sebagainya. Kalau online berdasarkan order, ada kirim barangnya kan nggak perlu. Misalkan barang, nggak usah kulaan banyak. Kalau dia dapat kebutuhan 20, nggak bisa menjawab, habis stoknya, besok baru dia beli lagi. Bisa jadi kan? Karena nggak harus tersedia stok di ini. Kalau Mbak saya mengikuti toko-toko yang ada di pasar besar atau toko-toko yang di mana, kalau dia tidak mengikuti digitalisasi, dia dengan pola lama yang nggak akan maju, kalah. Betul sekali. Itu Mbak dengan manajemen yang catat beli notabene kalau sekarang udah pakai komputerisasi ya nggak usah pemiliknya nggak usah ikut ada di situ Mbak, manajemen yang jalan, pemiliknya liburan tetap jalan, sip seperti itu. Luar biasa sekali Bu Panca, terima kasih banyak. Tidak terasa ternyata sudah 30 menit ya Mbak Selma ya. Bu Panca, semoga masih ada sesi selanjutnya. Ini saya yakin teman-teman apalagi masih seusia saya nih juga ingin tahu dan ingin belajar. Bu Panca mau ya nanti? Ya iyalah, tentunya nanti saya akan mendatangkan pelaku UMKM yang mereka masih muda tapi dia kreatif berpikirnya tinggi, ada prestasi juga. Terus yang sudah usia tapi dia tetap tekun dan telaten, ya bisa jadi Terus bisa dia ada yang jadi mentor, dan bisa yang juga sudah menjadi asesor. Ada semua Mbak kita. Benar. Nah, nanti kita tagih untuk sesi-sesi selanjutnya. Kayaknya kita harus bikin playlist sendiri deh, Bu. Iyalah. Bincang UMKM. Iyalah, seru ya. Betul, seru. Nanti kita saya tanyakan ke produser saya. Kalau di ACC kita bisa mulai tahun depan. Iyalah, Mbak. Iya, betul. Siap, baik. Itu tadi perbincangan menarik saya mengenai UMKM dan juga koperasi bersama Ibu Panca selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Nggak kaget sih ya kalau ternyata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini dapat banyak banget reward, dapat banyak banget penghargaan. Bukannya seperti ini asiknya gitu, oke? So, ikutin terus perjalanan kita. Nanti mungkin akan ada produk baru ya Bu, kita bincang UMKM. Setuju nggak nih? Saya Salwa Kirana pamit dan juga saya Pancanesis Rezeki mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.